karena fee-nya terlalu besar. Nah, saya mendengarai Reza Khalid dan kawan-kawan itu dari data-data ya, itu mendobelkan fee, biasanya $0,5 jadi $1 per barrel, kemudian minta pembayarannya, kontraknya tadinya 3 bulan ke depan, bayar sekarang 6 bulan ke depan. Dagang gini, itu ndak ada musuh. Setan sama setan juga kebagian. Setan sama setan juga dagang. Sampai orang-orang yang Anda surprise deh, gitu ya. Ada semua di situ. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah gue maki. Kalau gue dirut, gue udah pecat tuh, gue bilang. Selain kos pernah gue gitu, gue pecat tuh, gue bilang. Ex-dirut Pertamina, Widya Purnama suatu hari pernah curhat kepada teman dekatnya pada saat dia baru masuk menjabat di Pertamina. Dia berkata, begitu gue masuk, gue periksa. Ternyata negara import crude oil dari PT ABCDE harganya mahal banget. Jenis crude-nya nggak pas dengan kilang-kilang kita. Mutunya rendah, delivery-nya lama. Syarat-syarat pembayarannya berat banget. Terus gue buka tender sesuai syarat undang-undang dan ISO-ISO. Juga sekaligus semua barang dan jasa yang dibutuhkan Pertamina setahun ke depan. Gue umumkan ke koran, ke TV, dan ke website kita. Saatnya tender dibuka, gue sediakan aula di kantor pusat, meja keliling segi 4, komputer lebih dari 100 unit. Gue undang KPK, Kejagung, Polri, pers, banyak banget, ICW dan masih banyak lagi. Sekali tender terbuka, gue dapat crude dari PT FGHIJ yang jauh lebih murah, jenis crude-nya yang cocok dengan kilang-kilang kita, mutunya sangat tinggi, delivery-nya jauh lebih cepat, syarat pembayarannya pun lebih lunak. Belum lagi semua barang lain yang lebih murah dan bermutu. Sekali gebrak begitu lo tahu, gue menghemat berapa negara? 16 juta dolar. Tapi abis gitu, apa yang terjadi? Gue dipanggil DPR, 2 hari gue dimaki-maki. Gue jadi bingung, terus gue mesti kerja gimana? Gak taunya, gue motong bisnis banyak raja-raja kecil. Di balik mereka, para jenderal-jenderal, ex-menteri, pemimpin-pemimpin parpol. Tapi kalau gue gak ngebrak kayak gitu, gue dikejar KPK. Inilah cerita dari almarhum Widya Purnama, ex-dirut Pertamina, ke salah seorang sahabatnya. Widya Purnama semasa menjadi dirut Pertamina, dialah yang ngotot membawa Pertamina mampu menjadi operator, tak sekedar bengong. Juga di masanya, trading oil dan BBM itu dibenahi. Akibat sikapnya, dia bersama jajaran direksi lainnya dipensiunkan. Inilah negara Konoha di bawah penguasaan Sang Raja. Sekarang, apalagi prestasi lainnya dari Sang Raja? Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa harga beras di Indonesia ternyata yang paling mahal di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Pertama-tama ini kerja kolektif
orang-orang yang diberikan sepenuhnya kepercayaan kepada saya untuk memilih timnya tanpa intervensi. Jadi saya dapatkan orang-orang terbaik di dalam pemerintahan, dari kampus maupun dari pengamat migas gitu. Tapi pengamat relatif sedikit, kebanyakan orang-orang minyak yang ada di BP Migas atau SKK Migas ya, orang kementerian, orang Pertamina pun gitu ya, orang Pertamina ada. Kemudian akademisinya ada Fahmi Radi sama Ibu Profesor sekarang Rofiko Rohim. Kemudian ada beberapa lagi lah yang saya tidak bisa sebutkan terlalu cepat gitu ya. Nah, jadi kita diberikan otoritas penuh dan saya minta komitmen apa yang kami lapor itu hari itu juga kami laporkan kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disunat, baru saya mau. Jadi transparan semua dan dibuka akses kepada siapapun untuk data ya. Pertamina juga sangat kooperatif ya, luar biasa lah. Nah, kemudian apa sih tugas utamanya? Ya. Nama timnya itu apa waktu itu? Tim Reformasi Tata Kelola Migas Nasional. Tapi biasanya anti mafia migas gitu ya. Ya, ujung-ujungnya ke situ juga. Kementerian SDM ya? Ya. Ya, oke. Nah, concern kita kan waktu itu, Pak Jokowi juga concern waktu kampanye kan mafia migas, sepak terjang Reza Khalid dan kawan-kawan ya, yang akan dibubarkan oleh Pak Dahlan Iskan waktu dia Menteri BUMN itu, Petral, sebetulnya PES ya, Petral itu bapaknya PES. Oke lah kita sebut Petral saja, tapi sebetulnya PES ya, di Singapura dibubarkan, rame. Pak Dahlan Iskan langsung dipanggil sama presiden gitu, jangan diteruskan ini gitu, presidennya Pak SBY. Kemudian dipanggil lah macam-macam itu ya. Akhirnya mereka masih leluasa terus, jangan diotak-atik gitu ya soal PES ini. Kemudian seolah-olah ada penyelesaian di era Pak SBY itu, diubahlah aturan itu. Aturan itu jadi misalnya si PES ini tidak boleh lagi membeli dari trader, tapi harus beli dari National Oil Company. Membeli dari National Oil Company PES misalnya dari atau perusahaan Indonesia yang di Singapura. Anak perusahaan Pertamina yang maksudnya PES itu anak perusahaan Petral. Oh, anak perusahaan Petral. Petral kan di Hong Kong. Nah, PES dibikin untuk Petral itu anak perusahaan Pertamina. Iya. Oh, jadi Petral itu anak perusahaan Pertamina, lalu Petral punya anak perusahaan yang namanya PES di Singapura. Silakan Bang, terus. Nah, jadi untuk PES ini untuk pengadaan minyak dan BBM yang di Tenggarai mahal bener gitu. Dan praktek-prakteknya tidak terbuka dan praktek-prakteknya busuk lah. Karena apa? Karena aturan dibeli berapa, Pertaminanya dijual ke Pertaminanya berapa begitu. Karena fee-nya terlalu besar. Nah, saya mendengarai Reza Khalid dan kawan-kawan itu dari data-data ya, itu mendobelkan fee, biasanya $0,5 jadi $1 per barrel, kemudian minta pembayarannya, kontraknya tadinya 3 bulan ke depan, bayar sekarang 6 bulan ke depan. Nah, itu untuk pemilu tahun berapa itu? Tahun 2014 ya. Pak Jokowi jadi presiden 2014 ya. 2012-2014 gitu. Saya di rekomendasinya kita minta audit forensik pengadaan minyak 2012-2014. Nah, itu uang minyak bertebaran tuh di situ kan. Anda tahu sendiri kan, Prabowo Hatta Rajasa waktu itu juga kantor pusatnya kan di rumah Reza Khalid di Polonia itu. Jadi terang-terangan itu memang ya Reza Khalid mendukung mereka itu. Nah, ini yang bahaya sekali menurut saya. Nah, kemudian kita juga ingin reformasi harga, karena tidak ada orang yang tahu menentukan harga minyak itu berapa. Tidak ada orang tahu. Bahkan Pak Kwik cerita waktu dia jadi Menko, dia tidak dikasih datanya oleh Pertamina. Ternyata tidak benar gitu ya. Kita minta datanya baik-baik, dikasih, formulanya dikasih, dan formula itulah yang saya umumkan ke publik. Ini loh, hitung harga minyak. Sehingga semua orang tahu Pertamina untungnya berapa, ruginya berapa.
kan bagus ya. Itu juga sampai sekarang belum tapi Pak Jokowinya sendiri yang tidak menggunakan formula itu sekarang udah 4 tahun lebih ya. Formula itu tidak digunakan oleh Pak Jokowi untuk membuat harga minyak tidak naik gitu. Dan kita juga memberikan rekomendasi. Ini mohon maaf, petrol sama PES masih ada sekarang ya? PES-nya sudah dibubarkan. PES-nya dibubarkan, petrolnya harusnya dibubarkan juga ya. Tapi masih ada. Harus dicek lagi, tapi baru-baru ini Pertamina membentuk satu perusahaan lagi di Singapura baru. Oke. Iya. Ya, terlalu banyak sih kepentingan di sana ya. Saya tidak ingin sebutkan satu demi satu, tapi Anda bisa sebutkanlah. Cebong juga ada. Apa namanya satu lagi? Kampret juga ada. Kalau untuk urusan dagang gini, itu tidak ada musuh. Setan sama setan juga kebagian. Setan sama setan juga dagang. Sampai orang-orang yang Anda surprise deh, gitu ya. Ada semua di situ karena kita kan meminta audit forensik dan itu dikabulkan. Dilakukanlah audit forensik. Ya. Yang jelas Refli Harun pasti nggak ada. Audit forensik itu dilakukan oleh Korda Minte, yang ahli audit forensik dari Australia. Itu juga drama sendiri waktu mereka melaksanakan pekerjaan itu ya, karena kawan saya sampai nyamar-nyamar gitu ya untuk tidak diketahui oleh kaki tangannya PES di Singapura. Itu kan mereka ada mata-mata ya, siapa nih yang bocorkan datanya ke Faisal, kan mereka bingung. Saya punya semua datanya, sampai uang habis selesai jadi direksi kan dapat uang apa itu namanya, uang tunjangan lah ya, tunjangan apa namanya, tunjangan selesai pekerjaan. Itu saya punya datanya. Tunjangan purna jabatan. Saya datanya ada semua dan angkanya fantastis dan dibuat SK-nya oleh dirutnya gitu. Dirut Pertamina. Dirut si PES-nya itu. Oke, jadi dia buat tunjangan untuk dirinya sendiri gitu ya? Iya. Nah jadi saya ke Singapura ya, kunjungan kerja nih dengan Pak Sudirman Said, dengan Direktur SDM-nya Pertamina, dengan Direkturnya PES yang sudah diganti, Pak Toto. Kan Pak Toto ini sebentar ya transisi gitu. Bambang Irianto kan yang udah menjadi tersangka di KPK itu. Kaget mereka bilang, gede banget. Langsung kita hentikan dulu karena dibayarnya enggak sekaligus. Tahan dulu tuh yang belum dibayar sampai begitu. Mereka kan heran. Berapa angkanya sampai? Pokoknya berapa puluh miliar gitu deh. Allahu Akbar. Semua datanya ada semua pada saya. Nah, itu kan pasti dibocorkan. Ya tidak mungkin tugas kami itu lancar. Jadi hari ini tugas selesai, penugasan selesai, hari itu juga kami report, laporannya kami sampaikan. Menteri minta diperpanjang, saya bilang enggak, saatnya ini melaksanakan implementasi. Karena ini ad hoc ini, jangan panjang-panjang. Walaupun beberapa teman perpanjang aja bang, dia bilang, enggak. Ya. Kalau panjang-panjang masuk angin nanti. Masuk angin atau enggak ada gunanya lagi kan. Tugasnya udah selesai, kita sudah kasih jalan, dan alhamdulillah waktu itu yang harus saya katakan yang mendukung itu percepatan ini Pak Dwi Sucipto waktu itu Dirut Pertamina. Kemudian proses pengadaan minyaknya juga dibenahi oleh Pak Dwi Sucipto ya, walaupun dia banyak diganggu oleh wakil direkturnya ya. Kan ada wakil direktur utama dibikin oleh Rini Sumarno. Yang kemudian di Kementerian BUMN akhirnya jadi staf khusus kalau nggak salah. Ya, nah itu perusaknya tuh. Jadi Pak Dwi sampai tunjukkan kepada saya ya WA dari orang ini gitu yang nggak patut lah gitu. Nah akhirnya kan ada alasan untuk memecat Dwi Sucipto kan. Nah itulah scrimmage-nya di Pertamina, sehingga ya prosesnya mudah-mudahan apa yang telah dibuat oleh kawan-kawan. Kebetulan anggota tim kami Daniel Purba ditunjuk jadi ketuanya tim pengadaan itu, ISC. Namanya ISC, namanya apa ISC itu ya, Integrated Supply Chains.
itu yang melakukan pengadaan minyak itu. Kan itu yang parahnya di situ. Nah, jadi Daniel Purba yang diangkat situ setelah tim ini selesai ya. Dan Daniel Purba kan udah tahu apa yang harus dilakukan, terbuka, siapapun boleh masuk gitu. Tapi Daniel Purba mungkin diganti ya oleh direksi barunya, nggak tahu saya. Tapi mudah-mudahan tetap jalan ya aturan-aturan yang sudah dibuat. Kan sayang sekali kalau muncul lagi mafia baru.